Shalom, shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan saya kasihi. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan seri pelajaran kita tentang di kaki Yesus. Saya akan share screen. Oke. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, maha pemurah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kepadamulah kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk memohon tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus-Mu pada saat kami mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar ketika kami mendengar, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga membuka hati kami agar dapat dijamah oleh Roh Kudus untuk dapat memahami apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, dan berikanlah kami kuasa untuk melakukannya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau ingin hamba-Mu katakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dengan 2 pertemuan. Ya, ada 2 pertemuan di kaki Yesus. Oke. Pertemuan yang kelima di kaki Yesus, yaitu pada saat disalib, pada saat Yesus disalibkan. Di sini kita bisa lihat catatannya dari Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25 mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri, ya di sini yang disebutkan 3, 1 ibunya, ibu Yesus, ya Maria juga namanya kan. Kemudian yang kedua, saudara ibunya namanya juga Maria, yaitu istri Kleopas. Dan yang ketiga dengan sangat jelas di sini disebutkan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria yang dicatat oleh Alkitab berdiri dekat kaki salib Yesus. Nah, pertanyaan kita mungkin adalah, kemana perginya Petrus dan murid-murid yang lain? Kan minimal 12 orang itulah, ya 12 murid Yesus. Atau setidaknya ya 3 murid yang terdekat dengan Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemana mereka pergi? Ya, karena bukankah sebelum ini di Matius 26 ayat 33, Petrus bilang kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Luar biasa ya Petrus ini. Dia bisa memberikan jaminan mutu kepada Yesus. Dan dia katakan bahwa aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, sudah dituliskan seperti itu ya. Murid-murid Yesus ini janji mereka ya Yohanes. Tapi waktu kejadian nih, pada waktu Yesus ditangkap, diadili, bahkan sampai Yesus di Golgota, Matius 26 ayat 56 katakan, lalu, saya mau tanya, lalu setengah dari murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Apakah begitu? Tidak, saudara. Semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sehingga yang tertinggal waktu itu pada waktu Yesus disalib hanya 3 Maria. Ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Saudaraku, begitulah kehidupan kita. Pada waktu keadaan baik-baik saja mungkin ya, pada waktu Yesus mengadakan mujizat. Mungkin kalau seandainya Yesus hidup saat ini, pada waktu Yesus bikin mujizat, bikin keajaiban, menyembuhkan orang, kasih makan orang, membangkitkan orang, kita semua mendekat. Orang banyak ini mendekat kepada seseorang yang memiliki kuasa seperti itu, yang populer seperti itu. Sama, kita pun seperti itu. Pada waktu keadaan baik-baik saja, kita semua mendekat.
Ya, lagi top nih ya, kayaknya Yesus ini adalah orang yang naik daun, maka kita semua akan mendekat. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, saat berjalan, yaitu pada waktu kita saat ini, saat berjalan bersama Yesus itu rasanya sukar. Rasanya kok kayaknya penuh pergumulan. Kita malah menjauh. Kita sama seperti murid Yesus. Kita pergi menjauh pada saat keadaan sepertinya. Apa ya? Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Begitulah kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Banyak orang yang mau mengaku jadi pengikut Kristus, Kristen, tapi hanya mau mengikuti Yesus dari jauh. Banyak orang yang tahu tentang Dia, tetapi sebetulnya tidak mengenal Dia. Dan saya percaya secara bahkan saya rasa secara pribadi gitu. Kalau kita tidak punya kelaparan, tidak punya rasa haus dan lapar akan Kristus, maka sebetulnya kita hanya mengikut Yesus sama seperti orang banyak, hanya ikut Yesus dari jauh, tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Dia. Dan parahnya kita mengaku bahwa kita Kristen, kita pengikut Kristus, walaupun lihatnya mungkin dari jauh. Artinya ya lihat dulu lah, kalau seandainya memang dia memang orangnya oke, bisa bikin punya kuasa atau ini kita mendekat. Kita akan mengaku seperti saya ini dekat loh sama dia loh. Saya ini pokoknya kita mungkin akan menceritakan jasa kita tentang berkaitan dengan Kristus. Tapi kalau seandainya dia ditangkap, kita hidup pada saat ini dan dia ditangkap, kita langsung mikir, kita akan mengatakan seperti Petrus, enggak, saya nggak kenal kok orang itu. Jadi itu saya bukan siapa-siapa. Seringkali kita hanya mau mengikut Yesus dari jauh. Itulah sebabnya kita belum mau dengan penuh komitmen menurut kepada firman-Nya. Bahkan ketika kita dikatakan kita jadi pengikut Kristus, kita adalah Kristen, sebenarnya sepaket dengan itu. Tugas kita adalah menginjil, membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Tapi kita tidak menginjil, kita takut untuk menginjil. Karena apa? Kita takut dan malu. Takutnya dianggap sesat. Apaan itu ya cara makannya seperti itu, hari kebaktian juga beda. Diamlah kita. Kita takut untuk dikatakan fanatik. Takut untuk mengatakan kebenaran. Karena apa ya itu? Kamu sesat deh kayaknya. Kayaknya nggak gitu. Itu sudah membuat belum juga pada waktu kita hidup pada waktu Yesus disalib. Kita sudah merasa takut dan malu. Bagaimana kalau perasaan kita pada waktu kita hidup pada zaman itu? Apakah kita takut juga dan malu karena Yesus? Saudara, sesungguhnya tidak ada yang perlu kita malukan dan takutkan dari salib. Karena salib adalah demonstrasi kasih terbesar di alam semesta ini. Di salib kita bisa melihat bagaimana cinta setan terhadap kekuasaan dan kuasa Tuhan karena cintanya kepada manusia. Salib adalah satu lambang di mana kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kekristenan itu. Bahwa Tuhan kita mau mengorbankan anaknya untuk bisa menyelamatkan isi dunia, termasuk kita yang sebetulnya tidak tahu diri, yang masih mencintai dosa. Tapi itu pun dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Saudara, itulah sebabnya di dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat, Ellen White menyarankan kita untuk setiap hari, katanya kalau saja kita ambil waktu setiap hari 1 jam saja untuk bisa merenungkan apa yang terjadi langkah demi langkah menuju salib, maka kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang yang lebih mengasihi. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada suatu demonstrasi kasih yang terbesar di alam semesta ini. Saudara, itulah sebabnya pada hari ini pelajaran pertama yang kita pelajari adalah datanglah ke kaki Yesus untuk meminta kasih yang sejati. Tuhan meminta kita, memberikan kepada kita 2 hukum yang terutama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Tapi saudara, kita sebagai manusia yang berdosa tidak memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk bisa mengasihi.
kasih kita ini masih bersyarat. Kasih kita ini masih ada pamrihnya. Walaupun kadang kita merasa kita tulus dan lain-lain, kasih kita masih menunggu upah atau balasan. Tetapi yang kita minta dari Tuhan adalah kasih agape, kasih yang sejati. Tidak peduli keadaannya apapun, baik pada waktu Yesus melakukan mujizat ataupun pada waktu Yesus disalib, kita harus mengasihi Dia. Kita pun harus meminta kasih agape yang mengasihi orang lain, bahkan bisa mengasihi musuh-musuh kita. Berdoa buat orang yang menganiaya kita, agar kita memenuhi apa yang Tuhan minta dari dua hukum yang terutama ini. Dan hanya datang kepada kaki Yesus, kita dapat meminta dan memperoleh kasih yang seperti yang apa Tuhan mau kita lakukan. Tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengasihi dengan kasih kita sendiri. Nah, pertemuan yang keenam, ya, Maria Magdalena dengan Yesus adalah saat melayani, yaitu pada saat Yesus dikuburkan. Nah, kita bisa baca ini dari Lukas 23 ayat 55 sampai 56. Saudara, yang menarik dari Yesus ini, sebelum dia dikuburkan, ya, kita lihat waktu awal dia datang memulai pelayanannya, mujizat Yesus yang pertama adalah mengubah air jadi anggur, kan, di Kana. Peristiwa pada pesta perkawinan di Kana, mengubah air jadi anggur. Dan apa yang manusia lakukan, umat-umatnya lakukan pada waktu akhir dari hidupnya, malah dia diberikan anggur yang asam. Tragis ya saudara ya, Yesus datang untuk mengerjakan penebusan buat kita dan mengubah air jadi anggur yang manis. Tapi apa balasan manusia pada waktu itu? Dia malah disalib dan diberi anggur yang asam. Bisakah saudara melihat di sini ada seperti transfusi yang sedang terjadi? Yesus mengambil darah kita yang cemar oleh dosa dan menggantikannya dengan darahnya yang suci. Yesus memberikan anggur yang manis, dan kemudian kita memberikan kepada Dia anggur yang asam. Terjadi suatu transaksi atau transfusi darah yang sebetulnya tidak adil. Seperti, kalau saya bilang ini seperti cuci darah. Ya, kalau orang cuci darah, jadi harus dicuci gitu ya, harus dibersihkan darahnya, memberikan dari kita yang sebetulnya kotor, cemar oleh dosa, digantikan dengan darah Yesus yang suci, yang sanggup untuk menyucikan kehidupan kita. Tragis sebetulnya saudara-saudara. Lukas 23 ayat 55 sampai 56 ini mengatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Ya, pada waktu ini cerita ketika jenazah Yesus, mayat Yesus itu dibawa masuk ke dalam kubur. Mereka itu ikut serta. Perhatikan saudara, dari sejak Yesus pun ditangkap dan lain-lain, perempuan-perempuan ini tidak pernah meninggalkan Yesus. Sudah disalib, mereka tetap dekat dengan kaki Yesus. Dan pada waktu Yesus dibawa ke kubur, mereka pun perempuan-perempuan ini tetap mengikuti Yesus. Mereka melihat kubur itu, bahkan mereka tetap ada di sana ketika mayat dari Yesus itu dibaringkan. Baru setelah batu kubur ini ditutup, barulah mereka pulang. Dan setelah mereka pulang, mereka pun tidak santai. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur untuk Yesus. Catatan dari Kerinduan Segala Zaman mengatakan demikian. Wanita-wanita dari Galilea datang hendak melihat bahwa segala sesuatu yang dapat dilakukan telah dilakukan bagi tubuh guru mereka yang kekasih, yang tidak bernyawa itu. Jadi apa tujuan mereka? Mereka datang ke kubur Yesus untuk melihat, adakah yang perlu mereka lakukan? Apakah segala sesuatu yang biasanya harus dilakukan untuk orang yang meninggal sudah dilakukan? Luar biasa jiwa pelayanan mereka. Kemudian
Mereka melihat batu yang berat digulingkan untuk menutup pintu kubur. Dan juru selamat ditinggalkan dalam peristirahatannya. Ini catatan yang menarik. Wanita-wanita itu berada paling akhir di salib dan paling akhir di kubur Yesus. Artinya apa? Pada waktu Yesus disalib, mereka ada di situ dan mereka terus ada di situ, menjadi orang-orang yang paling terakhir yang meninggalkan salib. Dan pada waktu Yesus dibawa ke kubur, mereka pun ada dari pertama sampai paling akhir. Mereka tunggu. Mereka tidak setelah sudah Yesus ditaruh di dalam kubur, oh ya kayaknya sudah lah ya, udah kita pulang. Enggak, mereka tetap menunggu, mereka melihat batu digulingkan, mereka bahkan masih ada di situ dalam beberapa waktu setelah semua orang pergi dan sebelum akhirnya mereka pulang. Paling akhir disalib dan paling akhir dikubur Yesus. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita adalah orang-orang? Apakah saya adalah orang yang paling akhir berada di salib dan paling akhir dikubur Kristus, yang tetap berkomitmen mengikuti Kristus apapun yang terjadi? Seperti wanita-wanita termasuk Maria Magdalena. Dan sementara hari-hari bertambah gelap, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain berlambat-lambat di sekitar tempat peristirahatan Tuhan mereka sambil mengucurkan air mata kesusahan atas nasib guru yang mereka kasihi. Jadi kita bisa dapat gambaran di sini. Mereka bukan hanya ada di kaki Yesus di kayu salib, mereka bahkan setelah batu sudah menutupi kubur Yesus, mereka pun masih katanya berlambat-lambat. Mereka tidak mau tinggalkan Yesus. Kalau bisa mereka mungkin nginep di sana. Dan kemana murid-murid Yesus pada saat ini? Nggak tahu. Semua meninggalkan Yesus, semua lari menjauh. Tetapi Maria, dalam hal ini cerita yang ini termasuk Maria Magdalena, berlambat-lambat di sekitar tempat peristirahatan Tuhan mereka sambil menangis. Saudara, apakah kita sering saya pikir kadang-kadang kita pergi gereja, kita ikut ibadah. Kita nggak berlambat-lambat. Kita mau rush, kita mau buru-buru. Cepatlah gitu loh. Cepatlah acaranya kebaktian ini selesai ya, supaya saya masih banyak kerjaan nih. Kita berdoa di pagi hari seperti ini. Cepatlah selesai, jangan terlalu lama gitu ya. Kita mungkin udah punya acara yang lain. Kita datang kepada Tuhan renungan pagi atau mungkin morning devotion yang pribadi. Tapi kita terlalu mau cepat-cepat, kita mau buru-buru. Tapi saudara perhatikan di sini, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain di kubur Yesus, mereka berlambat-lambat. Mereka tunggu Yesus. Saya jadi ingat kisah Yakub ya, ketika dia melihat tangga yang menghubungkan bumi ke surga. Dan disitulah dia bermimpi, dan kemudian dari pengalaman yang menguatkan dia itu, sehingga menguatkan dia pada waktu dia mau bertemu dengan Esau. Waktu dia sebelum dia bertemu dengan Esau, di situ pun dia bergumul dengan Tuhan. Dan dia katakan gini, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Apakah kita lakukan itu juga setiap hari kepada Tuhan? Tuhan, aku tidak akan mau meninggalkan hadirat-Mu sampai engkau memberkati aku. Aku tidak akan mau meninggalkan ibadah ini sebelum engkau memberkati aku. Disinilah kita belajar pelajaran dari Maria Magdalena dan murid-murid pengikut-pengikut wanita dari Yesus. Saudara, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu di kaki Yesus untuk memberikan komitmen kepada Yesus. Agar kita disanggupkan untuk bisa melayani Dia, untuk bisa teguh melayani Dia. Bukan di saat dimana keadaan baik-baik saja, itu mungkin lebih mudah. Tetapi kita bisa teguh melayani Dia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bekerja di dalam atau ya memberikan komitmen di dalam pelayanan bukanlah hal yang mudah. Ada kala di mana ya kadang-kadang orang hanya melihat enaknya, tetapi pergumulan yang
dihadapi sungguh bukanlah pergumulan yang mudah. Dan saya percaya bahwa dengan kekuatan manusia, ya, tidaklah mungkin bagi kita untuk tetap bisa setia melayani Tuhan di dalam melewati berbagai keadaan. Apalagi ketika hal-hal yang buruk terjadi. Apalagi ketika kita disalahpahami, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang bilang terima kasih, bahkan kadang-kadang kita disalahkan pada waktu kita melayani Tuhan. Saudara, untuk itulah kita perlu datang di kaki Yesus untuk meminta komitmen pelayanan. Pada waktu kita mau melayani Tuhan, janganlah kita datang hanya dengan bermodalkan talenta kita. Jangan bermodalkan dengan keinginan hati kita. Tapi mintalah komitmen pelayanan yang teguh dari Tuhan. Seperti halnya Maria Magdalena. Yang tetap setia dari disalib sejak Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Bahkan sampai Yesus masuk ke dalam kubur. Dia tetap setia untuk melayani. Tapi mungkin ada satu hal yang menarik yang Yesus tinggalkan pada waktu dia dikubur. Ada satu simbol yang sangat menarik. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab dikatakan pada waktu Yesus bangkit setelah ini kan dia disalib ya. Kemudian setelah pada waktu dia sudah bangkit, dia keluar dari kubur. Jadi tubuhnya ditutupi oleh kain kafan. Dan biasanya mereka menggunakan kain peluh untuk menutup wajahnya, wajah seseorang ya yang meninggal. Di zaman Alkitab, di kebudayaan di Timur Tengah itu, biasanya ketika seseorang makan, ya waktu seseorang makan, di situ disediakan ada kain yang dinamakan kain peluh. Pada waktu seseorang itu makan, sebetulnya kain itu merupakan suatu tanda bagi hambanya. Jadi misalnya kalau seandainya saya lagi makan, terus saya belum selesai nih makannya, maka kain peluh itu biasanya kita pakai untuk lap mulut ya atau lap muka. Jadi pada waktu itu kalau seandainya kita belum selesai makan dan kita mungkin mau ke toilet atau mau kemana, biasanya kain peluh itu kita akan taruh begitu saja, tidak dilipat. Itu artinya bahwa jangan dulu angkat makanan saya karena saya akan balik nih, gitu kan. Pada waktu dia melipat, itu artinya jangan dulu angkat makanan saya karena saya akan balik. Tapi pada waktu dia taruh begitu saja, itu artinya dia sudah selesai makan. Jadi hambanya tahu apakah dia harus membereskan tempat makan dari tuannya ini atau tidak. Jadi pada waktu Yesus bangkit, kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus melipat dengan rapi. Jadi Yesus tidak sekedar kain-kain ini dia taruh begitu saja, tetapi dia melipat dengan rapi, yang merupakan suatu simbol bahwa dia akan datang kembali. Jadi saudara, ketika kita datang ke kaki Yesus, kita meminta komitmen pelayanan dengan suatu tujuan. Kita melayani dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk bertemu kembali dengan Yesus yang akan datang kembali di kali yang kedua. Datanglah ke kaki Yesus untuk meminta kasih yang sejati, yang setia menunggu dia. Meminta komitmen pelayanan agar ketika kita melayani, kita bukan saudara, yang saya paling khawatirkan dalam hidup pelayanan adalah jangan sampai yang kita sebut pelayanan ini adalah melayani diri sendiri, gantinya melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Untuk itulah kita perlu menghabiskan waktu untuk datang ke kaki Yesus. Saudara, maukah kita datang ke kaki Yesus pada hari ini, meminta kasih yang sejati dan meminta komitmen untuk melayani? Kalau saudara mau, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, menyadari keterbatasan kami dan kelemahan kami, manusia yang munafik seperti kami ini, kami memohon Tuhan, berikanlah kami kasih yang sejati dari Engkau. Dan kami juga memohon komitmen untuk bisa melayani Engkau apapun
yang terjadi dalam hidup kami. Sanggupkan kami hari ini untuk menghidupkan kehidupan yang penuh kasih, dan sanggupkan kami untuk melayani hari ini, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.